Pernah dengar hantu keblak? Oh, belum tuh Mbak. Jadi di situ konon kalau hantu keblak itu dia itu semacam kaki besar yang dia itu terus melompat-lompat. Atasnya burung, tapi bawahnya itu kaki satu. Oh. Tapi sebelum kejadian ada yang meninggal, pasti lemarinya tuh apa ya, ledakan, kalau dalam Jawanya ledakan gitu kan, jadi berisik banget. Deg-deg, aku sendiri sempat dengar. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis lu. Kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan keselamatan, keberkahan, dan kesehatan. Pada video kali ini, gue sudah bersama seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misteri. Sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang ada di bawah ini. Jadi kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Mbak Vera. Ya, halo. Apa kabar Mbak? Baik. Kalau boleh tahu nih Mbak, untuk aktivitas saat ini sedang apa nih Mbak? Kalau saya sih kegiatannya mengajar bahasa Mandarin ya. Berarti Mbak Vera ini seorang guru ya? Bisa dibilang seperti itu. Karena saya juga punya kursusan sendiri. Gitu. Jadi Mbak Vera ini seorang guru yang mau punya cerita pengalaman misteri. Kita langsung aja lanjut ke ceritanya di Brokis, obrolan kisah misteri. Mbak Vera, tadi kan kita udah cerita nih beberapa pengalaman Mbak Vera nih Mbak. Mungkin bisa dibagi lagi Mbak, para Badar Brokis, cerita pengalaman misterinya Mbak, awal-awalnya seperti apa? Oh ya, jadi ini kejadiannya sekitar tahun 2000 Mas. Waktu saya itu masih tinggal di kampung halaman saya, itu tepatnya daerah Sleman. Iya. Yang dimana di situ tuh banyak kebun salak. Iya. Nah, pernah dengar hantu keblak? Oh, belum tuh Mbak. Jadi di situ konon kalau hantu keblak itu dia itu kalau di situ dia akan nyaman di situ terus. Jadi waktu itu ada tetangga saya itu yang bilang, di sini tuh ada semacam kaki besar yang dia itu terus melompat-lompat. Nah, kalau orang belum pernah dengar mungkin itu kayak apa sih, kayak cuman sandiwara gitu. Yeah. Nah, tapi itu saya benar-benar ngalamin. Waktu itu kamar saya itu berbatasan sama kebun salak. Jadi sini kamar, terus seberangnya itu udah kebun salak. Jadi memang di situ sangat minim lampu. Iya, penerangannya. Penerangannya. Nah, waktu itu sekitar jam 1 malam itu saya beneran didengerin suara kayak buk buk. Jadi kayak benar orang sekitar 3 orang tuh lompat barengan, buk buk gitu. Nah, yang saya didengerin nggak cuma saya, tetapi hampir satu desa. Oh. Hampir satu desa. Nah, itu terus saya kan memang belum pernah ditampakin wujudnya. Terus saya searching lah di Google kan. Nah, itu jenis kayak burung, kayak atasnya burung, tapi bawahnya itu kaki satu. Jadi dia cuma lompat-lompat gitu. Jadi kayak meneror. Terus satu desa itu. Kalau kita cerita dari awal nih Mbak, itu memang cerita sebelum Mbak ke tempat itu emang sebelum udah ada Mbak? Emang sudah ada. Jadi di situ memang dia tuh hantunya suka apa ya, gelap gitu loh. Maksudnya kalau ada cahaya, misalnya ada lampu atau apa penerangan yang banyak, itu bakalan hilang. Kalau sekarang sih sudah nggak ada ya. Cuma dulu itu karena masih ada bilik bambu gitu kan. Jadinya bilik bambu, terus kita pakainya pakai lampu yang apa ya, kayak namanya apa ya, pakai minyak tanah gitu. Ya, obor yang ditaruh di situ kan masih remang-remang ya. Iya. Nah, di situ dia wuk gitu. Cuman kan untuk kan kebun salak itu kan nggak ada penerangan sama sekali. Makanya dia suka banget di situ. Dan nggak cuma satu rumah, tapi juga rumah-rumah yang lain itu kedengaran. Hampir satu desa. Satu desa. Tadi tuh Mbak, kalau betul nih Mbak, saat itu Mbak lagi umur berapa tuh Mbak? Sekitar umur apa ya, saya SD itu sekitar umur 10 tahun mungkin ya, 10-11 tahun lah. Berarti ini Mbak masih ingat ya kejadiannya Mbak? Masih jelas nih. Dan ada kejadian lain juga sih Mas, waktu ya masih ada hubungannya juga itu dengan tetangga saya.
hantu digeblak juga atau desa itu? Desa itu. Oh, Itu kan sebenarnya rumah saya itu tuh bekas apa namanya kolam. Jadi entah ada mistis apa ya di Iya. kolam itu. Banyak sekali kejadian horor yang saya alami saat tinggal di situ. Jadi kan kolam terus habis itu ditimbun jadiin rumah. Nah waktu itu saya kan masih tidur satu kamar dengan ayah ibu saya kan ya. Iya. Nah waktu itu kan sini kamar tidur, terus sampingnya itu dapur. iya. Nah waktu perbatasan itu kayak kolong apa ya? Kayak namanya kuda-kuda ya, yang buat apa namanya? Ada sekatnya. Jadi sekat terus atasnya nggak ada apa-apanya. Kosong. Jadi kelihatan gentengnya gitu Iya. kan. Nah di situ aku tuh diliatin warnanya hitam penuh. Jadi dari ujung sini sampai sini itu penuh, semakin dekat semakin dekat. Terus aku tuh bilang gini, wedi kuwe. Artinya tuh kan aku takut gitu. Nah bapak ibuku dengar, terus sama bapak ibu ditutup mataku, ditutup gitu. Terus wedi kuwe. Jadi bayangan hitam itu kayak seakan-akan menuju ke aku, tapi semuanya nggak bisa lihat, cuma aku doang yang lihat gitu. Oh itu hampir seperti kayak di ketindihan mungkin nggak? Ketindihan Enggak juga, kalau Enggak juga. ketindian kan nggak bisa ngomong, cuma soalnya Iya. aku beberapa kali ketindian, tapi aku bisa ngomong, jadi aku bisa respon kanan kiri gitu, wedi kue gitu. Jadi aku masih kayak kan di sampingku ada bapakku kan gitu, aku masih bisa wedi kue gitu loh, jadi masih Iya. narik gitu kan, gitu. Nah terus waktu itu waktu kejadian kan sering itu. Jadi seminggu tuh bisa 2-3 kali seperti itu. Di apa namanya, terus kata bapakku itu dia juga sering diliatin orang duduk di atas itu juga. Oh bapak? Bapakku. Jadi orang duduk tiba-tiba di atas itu loh. Jadi kayak bayangan, ya bukan bayangan sih, ya memang mungkin sesuatu kan ya. Iya. Terus waktu itu juga ada yang manggil. Jadi kan nama saya kan Vera kan ya. Iya. Nah, waktu di desa itu nama aku dipanggil Dewi. Jadi ada yang manggil aku Mbak Dewi gitu. Aku denger Mbak Dewi, suaranya kayak mirip temanku. Iya. Tapi itu kejadian sekitar jam 1, jam 3 pagi. Itu mana mungkin, mana di desa yang sepi kayak gitu kan, gelap, nggak ada. Masih ada temen Bener. keluar ajak main. Memang terkenal ya, mungkin karena minimnya penerangan itu juga. Terus waktu itu juga pernah saya itu waktu belajar kelompok, masih SD juga kan, terngiang-ngiang ini ya. Jadi waktu itu kan pulang dari belajar kelompok, terus rumah saya kan masuk gang tapi jangan kira itu gang yang ramai penuh dengan bangunan tuh enggak, kanan kiri masih kebun salak ya. Oh salah. Jadi masuk terus itu rumah kan. Nah, waktu sini kan lurus ada gardu. Ya. Ada gardu kan. Apa? Nah saya lihat sama temanku kan, dia kaki karena dipotong gini, jadi dia kakinya itu apa namanya kelihatan di gardu itu kan, gardu ada lampunya tuh. Nah kakinya itu lagi masuk pintu gini, jadi dia ini. Wah aku langsung lari kan. Entah kenapa kok banyak ini ya, apa kayak ada penampakan kayak gitu. Terus ya udah, terus pagi harinya kan paling cuman kayak apa namanya tikar gitu kan. Iya. Terus ditengok paginya kan nggak ada apa-apa gitu. Jadi ini Mbak nih di desa itu masih kecil Pak, di desa Masih itu ya? kecil, tahun berapa ya, sekitar awal 2000 kali ya, awal 2099 gitu lah. Wah. Di desa itu yang di tengah itu, maksudnya desa ini di tengah-tengah kebun salak atau emang bersebelahan dengan kebun salak sih Mbak? Jadi itu tuh kayak apa ya, kanan kiri pohon salak semua. Jadi kayak kalau kita masuk desanya itu kanan kiri kebun salak. Jadi kebun salak itu nggak cuman pinggir kebun salak itu enggak. Jadi harus masuk, terus di sini kebun salak itu sekitar berapa hektar itu loh. Jadi memang benar-benar terpencil kali ya. Oh berarti sebelum Mbak pulang ini kita harus melewati perkebunan salak. Iya, dan kanan kiri gelap kan, nggak ada lampu juga. Iya. Nah seperti itu. Dan di situ minimnya penerangan dan juga banyaknya kejadian-kejadian misteri Mbak ya. Iya. Apalagi Mas, ini waktu itu kan depan rumah saya itu rumah mbah saya ya. Nah di situ ada lemari khusus untuk menyimpan mori, tahu nggak, kain kafan. Iya. Kalau ada yang salah satu apa ya warga yang meninggal di desa itu, nah
ambil morinya di situ. Oh. Tapi sebelum kejadian ada yang meninggal, pasti lemarinya tuh apa ya, geledakan, kalau dalam Jawanya geledakan gitu kan, jadi berisik banget. Deg-deg, aku sendiri sempat dengar gitu. Nah terus waktu itu pas horornya ya, ibu saya pas masuk apa sih gitu kan, itu berdiri. Jadi kain kafannya itu berdiri kayak orang mau ke masjid. Dikira tante saya kan, lek ngopo ngono ki kan, tiba-tiba kainnya itu beneran langsung ambruk, langsung apa ya, jatuh ke tanah gitu. Jadi tadi-tadi muncul bentuk orang gitu kan, ditepuk gini terus beneran itu kejadian. Wow. Jadi tiap kali mau meninggal itu setidaknya lemarinya itu pasti bunyi bluk, jadi buka nutup itu bluk gitu. Sampai sekarang lemarinya masih, cuman karena mbah saya udah meninggal ya, jadi untuk itu langsung disimpan di dalam masjid. Jadi apa-apa nanti untuk di masjid sih. Gitu. Mbak Vera nih, kalau saya boleh nanya nih, untuk keblak ini kan cuma satu kaki dan mereka tuh bertiga kan? Iya. 3 burung dengan satu kaki, 3 burung. Satu burung, jadi itu kayak burung raksasa, tapi dia punya satu kaki. Jadi itu ada 3? Enggak, satu. Tapi suaranya itu kayak kita lompat 3 orang. Duk, keras banget loh. Menggema ya, duk gitu. Bener, duk nah, gitu. Itu kan zaman itu kan masih ada nenek ya tadi bilang. Ada kan cerita dari nenek itu asal muasal itu dari mana bisa ada stok penampakan hantu geblak itu, Mbak? Kalau untuk asal usulnya saya sendiri kurang tahu, Mas. Cuman kalau yang saya tahu dia itu kalau udah nyaman di situ ya udah di situ terus. Gitu. Jadi hampir tiap malam sih dia, paling jam 1. Cuman yang didengerin cuman orang-orang itu aja. Warga desa aja ya? Warga desa dan pasti orang-orang itu aja. Kalau yang cuman orang nggak percayaan gitu nggak didengerin loh, Mas. Anehnya itu. Ada nggak sih, ada misalkan kayak ritual-ritual biar mencegah itu, biar hantu geblak ini nggak mengganggu warga desa tuh pernah ada, Mbak? Ada acara? Kayaknya sih nggak ada ritual khusus ya. Cuman karena sekarang udah modern ya, Mas ya, mungkin ini sudah hilang. Jadi nggak ada suara-suara kayak gitu sih. Apalagi sekarang udah banyak yang kebun salaknya udah pada dibangun rumah. Gitu. Udah di sini udah berkembang lah kan. Benar, udah banyak warga juga. Iya. Ya, tuh kalau misalkan saat itu Mbak itu ada niat berani ngintip pas saat itu datang begitu, itu gimana tuh perasaan tuh, Mbak? Waktu itu kan memang saya kepo. Iya, saking pengen tahu ya apa sih itu. Pengen tahu kan. Cuman ya itu karena itu kan jinjing gitu kan. Nah, waktu saya cuk itu udah takut duluan. Saya udah takut duluan, terus yang ngintip itu tetangga saya. Tetangga Pak D dulu tuh. Pak D katanya memang kaki. Jadi yang buk itu kaki. Seperti itu. Terus setelah itu dia menceritakan tentang apa yang di suara itu dan menceritakan ke warga desa nih ya, sosok itu. Iya, nggak cuman saya dan Pak D saya, tapi ternyata juga hampir seluruh desa mendengar. Seluruh desa kayak gitu. Entah itu mitos atau cerita apa, cuma penampakan ini benar membuat satu desa itu kayak ketakutan, Mbak ya. Benar. Di malam hari. Iya. Apalagi belum pernah ya, Mas, ketemu. Itu sekitar di atas jam 10 atau jam 9 itu udah sunyi. Desa udah sunyi beneran. Kayak jam 1 malam. Pohon itu kan rimbun kan, hampir rimbunnya itu hampir sama seperti pohon sawit kan, rimbun banget kan. Iya. Daunnya kayak pelepah kelapa kan. Bener, Mas, kayak gitu. Tuh bisa gede banget tuh bentuknya tuh, wah. Tuh siang-siang aja kan lumayan serem kan, iya, ya apalagi malam hari. Iya. Waktu itu saya juga pernah loh, Mas. Kan nemenin ibu saya ya ke kebun. Nah, waktu ke kebun itu sekitar masuknya itu sekitar 3 kilo. 3 kilo masuk ke kebun loh itu. Nah, cuman di sana kan biar kita tahu kan dikasih tanda-tanda, oh ini kebun aku gitu, dikasih apalah kayak batu terus kasih pohon gitu kan. Nah, waktu itu ibu saya kan masuk kebun toh. Aku nunggu di depan ini kan jalan parit gini yang cuman muat 1 motor. Kanan kiri sungai lah, terus kebun gitu kan. Nah, waktu itu kok lama banget gitu kan. Terus aku motorku aku parkir di situ, terus aku masuk. Tiba-tiba gerimis terus aku nggak nemu. Aku bilang, Bu gitu kan. Nggak nemu ibu aku kan. Padahal
kalau udah masuk 3 kilo itu terus nanti kebun. Nah paling cuma 2 kebun masuk udah ketemu kebun aku. Nah di situ nggak ada, aku panggil bu gitu kan. Terus aku waktu mau balik gini, nah yang aku lalui tadi pohonnya itu tumbang gini semua, satu baris itu gini loh, apa namanya, tidur semua pohonnya. Jadi seakan-akan aku tuh nggak boleh ke sana. Oh, malang. Nah, jadi ini kan pohon salak itu kan berduri toh mas. Iya. Jadi dia tuh tidur semua gini. Waktu itu gerimis, aku nangis loh. Itu kejadiannya waktu saya kuliah, jadi belum lama, sekitar 2014-an. Itu jam berapa tuh? Siang, sekitar Siang. jam 12 pagi. Wah. 12 siang ya. Nah terus waktu itu kan terus aku berdoa, terus habis itu terus aku lihat kanan kiri kan ini tidur semua kan. Nah terus aku ini nemukan jalan yang dia itu cuman ya sempit banget itu kan. Terus aku langsung gini, terus manggil bu gitu, terus apa Dek gitu kan. Ibuku langsung muncul, Dek gitu kan. Loh bu, tak panggil ket mau dalam bahasa Jawa ya gitu kan. Aku panggil dari tadi kok nggak dengar gitu kok. Kok orang kamu tuh manggilnya cuman sekali, cuman baru-baru aja gitu kata ibuku. Loh, aku udah manggil dari tadi gitu. Jadi ibuku tuh di situ. Jadi habis gini terus ibuku tuh datang gitu loh. Jadi dia tuh udah deket sebenarnya, tapi nggak dengar suara aku waktu aku di belakangnya yang pohon yang rubuh tadi gitu. Nah terus dia kan masih lama kan, kayak kalau aktivitas di kebun salak itu kayak apa ya? Panen boleh. Terus sama yang apa sih, kayak menyaingi bunga-bunga salak gitu kan. Itu saat Mbak di kebun nih Mbak. Mbak di kebun kan pohon itu kan pada tidur semua tuh Mbak. Bener. Nah, pas Mbak ketemu ibu itu pohon itu masih tidur atau udah? Masih gini mas. Jadi waktu aku berdoa kan, nah itu tuh masih gini. Tapi terus kan aku udah panik duluan tuh. Iya. Ini gimana? Tadi barusan aku lewat, itu tuh nggak ada yang rubuh. Barusan aku putar balik gini, loh kok semuanya pada gini semua gitu kan. Mana di sawah itu cuma aku sendirian. Kan sama ibu aku, posisinya tuh kalau mendung pasti orang-orang pada nggak mau ke kebun, gitu kan. Nah terus aku berdoa, terus habis itu ada satu celah itu di sini kan. Nah aku kesini, terus nemuin ibu aku itu. Aku manggil cuma 1-2 kali dia udah denger. Padahal sebelumnya aku udah manggil banyak kan, berkali-kali itu nggak denger dia. Cuman pas jalan ke ibu, balik lagi Mbak ke tempat pohon tadi atau beda jalur? Beda jalur mas, langsung keluar. Soalnya aku buru takut kan. Iya. Selain sebelum jadi guru, Mbak Vera ternyata banyak pengalaman serem yang Mbak Blokis kan. Biasa banget Mbak Vera. Bener mas, waktu itu juga saya ada pengalaman waktu ngajar mas. Waktu ngajar juga di bangunan tua, cuman sekarang sudah nggak berfungsi lagi. Iya. Waktu itu malah kejadiannya siswa aku yang diteror. Jadi waktu aku berhadapan sama siswa aku kan ya, nah dia itu HP-nya memang sengaja ditinggal di kos-kosan, dia sendirian kan di kosnya. Nah tiba-tiba telepon, jadi HP-nya itu telepon aku kan, bukan, jadi aku ditelepon HP-nya dia. Iya. Nah itu kan, loh kamu ngapain kok telepon aku? Loh saya nggak telepon, HP saya tuh di rumah, yang di rumah itu cuman anjingnya dia. Posisi HP-nya itu dicas di kamar. Jadi mau sama anjing gitu iya, kan? Anjing ini. Nah itu terus ya sudah, coba ini besok naik ketemu lagi, dicek di rumah itu ada siapa, mungkin ada kakak adik atau siapa yang mampir ke kos gitu kan. Nah terus waktu pertemuan lagi dia bilang di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Oh berarti emang kayak gitu ya. Terus ada lagi mas, waktu masih di situ juga kan ya. Nah waktu itu aku lagi nunggu siswa di kelas pojokan. Itu emang bangunan tua gitu kan ya, waktu jam 5 sore kan. Nah aku nyalain MP3 atau player gitu kan, nah musik. Nah aku waktu mau ngambil minum gitu, tiba-tiba dia pause sendiri, berhenti. Padahal laptopku itu baru, masih normal. Jadi berhenti, mungkin atau dia nggak suka keributan gitu kan ya di kelas ya. Nah terus siswaku juga ini waktu saya ngajar kan, nah tiba-tiba dia teriak gitu loh, masa? Kenapa? Aku tadi lihat ada orang itu lari ke sini, tapi dia itu kayak nabrak tembok, habis itu nggak ada. Orangnya tuh lari terus nabrak tembok terus hilang gitu. Ya kejadiannya masih di situ. Masih di daerah di Sambang. Masih di mana tempat saya ngajar. Tempat ngajar di Mbak. Benar. Itu waktu saya ngajar terus ya itulah, karena mungkin bangunan tua kan ya. Cuman sekarang sudah nggak berfungsi mas. Tapi Mbak mau nanya nih, kan dari segitu banyak pengalaman, berarti ini Mbak ya mungkin sedikit punya kelebihan nih Mbak.
Tuh, Mbak pernah merasa aneh gak sih dengan kelebihan yang Mbak kayak kok bisa saya bisa ketemu makhluk-makhluk ini dan ngeliat makhluk-makhluk ini gitu Mbak? Kalau untuk apa ya Mas, kelebihan sendiri kayaknya saya nggak ini deh ya, soalnya ya yang dilihatin cuman pas sekilas gitu. Kalau untuk lihat cara lihat terus gitu sih enggak. Atau mungkin ada hubungannya dengan kelahiran saya ya. Wah, emang Mbak lahirnya? Kebetulan saya lahirnya satu suro. Terus Mbak? Wah. Dan ada mitosnya kalau misal anak yang lahir suro nggak kayak gitu itu nanti kenapa. Jadi Iya. ada yang bilang nanti digondol gendru atau apa gitu kan, hantu gitu kan. Cuman ya biar kita ambil sisi baiknya aja, biar nggak jadi omongan orang, ya udah. Gitu ya. Minder sih ya. Iya, karena dari pengalaman Mbak ini kan ibaratnya kayak mungkin Mbak itu saya melihatnya kan ada kelebihan lah ya kan. Kelebihan yang membuat Mbak itu bisa melihat atau berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus tersebut. Ternyata Mbak ini akhirnya tanggal 1 Suro. Masih juga itu kejadian waktu saya di mana rumah saya yang lama itu kan. Ini Mas diintip sama Poci. Oh, Jadi beneran dia tuh yang ngintip gini. Wah, saya inget banget tuh mukanya tuh gosong. Dia ngintip di kamar. Terus ya udah saya ketakutan kan malam-malam. Pasti saya di kamar itu terus loh. Maksudnya waktu saya di kamar itu beberapa kejadian tuh ada pasti. iya. Terus pernah juga Poci itu berdiri itu di kaki saya melayang. Wow. Wah, itu pengalaman paling horor. Itu lebih serem pada ketindihan mungkin ya. Mungkin ya. Gak bisa gerak. Oke lah. Cuman kalau udah depan mata lah. Beneran tuh natap-tatapan gitu kan. Tapi lama-lama dia ini apa kayak menghilang gitu. Cuman sempet tatap-tatapan gitu. Apa itu ini Mbak? Dari rumah Mbak? Apa iya ya? Aku nggak ada cerita mungkin itu dari rumah atau emang itu dari luar itu nggak suka lewat main ke situ rumah kan tuh rumah dulu itu. kosong kan? Kayaknya sih emang dari rumah ya Mas ya. Dari rumah penunggu rumah dulu ya sebelum Iya, Mbak bener. renovasi itu ya? Bener. Kalau yang kejadian belum lama ini Mas waktu bulan Juli. Sekarang Pak Agustus ya. Sebulan yang kemarin tuh waktu anak saya kan habis ulang tahun. Nah, balonnya itu kan masih banyak tuh. Nah, malamnya waktu tidur itu ada yang mainan balon. Iya. Jadi balonnya itu kayak kuku diremes-remes gitu loh. Gitu. Tapi anehnya yang denger cuma saya. Jadi waktu itu kan satu kasur aku sama suamiku kan ya. Nah, dia nggak denger gitu kan. Terus aku duduk gini kan, berhenti. Tapi waktu aku tidur gini, dia mainan lagi. Jadi kayak seakan-akan kayak apa ya, kayak aku tuh di sini loh gitu loh. Nggak tahu ngeliatnya nggak tahu ngasih tahu ya. Bener ya. Mungkin karena suka kali kan ngeliat banyak balon nih apaan sih ini kan setahun sekali kan Iya. mungkin kan apa dimain-mainin mungkin saat itu ya hanya Mbak yang denger kan. Iya bener. Yang lainnya Mas. pada pules semua, suami pules, anak pules, Mbak yang merasa terganggu. Benar. Berarti ini efek dari tanggal lahir 1 Suro itu ya. Mungkin ya. Selain pengalaman Mbak di rumah, ada pengalaman apa lagi Mbak? Jadi ini Mas, anak saya itu kan waktu sebelum umur 3 tahun tuh pernah ditemenin sama adik. Dia bilangnya adik. Jadi waktu itu dia gini, Bunda, ini adiknya buat dilurus. Jadi dia gini, gandeng. Posisinya tuh gandeng gini. Bunda, adiknya ini digandeng gitu. Adik apa Nan? Gitu kan. Kan namanya Nana kan. Ya udah aku gandeng gini. Ini Bunda, dia mau dilus-elus. Mana? Ini loh rambutnya gitu. Jadi dia itu ini dipindah gini terus dia minta dielus-elus. Padahal itu nggak ada apa-apa. Jadi minta dielus-elus. Terus Bunda dia bilang, dia ketawa loh, hihi gitu katanya gitu. Mana anak kecil 2,5 tahun dia ngomong kayak gitu. Terus nah takutnya itu pas sore Mas sore-sore kan saya sama Nana itu kan di kasur kan nunggu ayahnya pulang. Dia gini, Bunda itu masa bundanya adik yang itu kan, bundanya adik itu di atas loh, rambutnya panjang, bajunya putih. Dia bilang gitu. Langsung terus suamiku, ya belum lagi pas
kita lagi makan bareng kan, makan bareng aku sama suamiku sama anakku kan ya. Nah si Nana itu anakku kan, dia umur 2 tahunan lah, 2 tahunan tuh bilang gini, Bunda adeknya di sini ikut makan, ditemani bundanya. Wah, Terus aku sama ayahnya Nana langsung tatapan, ya itu anakmu. Beneran itu, jadi apa ya, bundanya itu terus tak tanya, emang bundanya di sini dia pakai baju apa gitu, baju putih, rambutnya panjang, dia bisa cerita kayak gitu loh, anak 2,5 tahun. oh, jadi ini menceritakan detail pernah Iya, cuman bundanya. sayang dia belum bisa gambar. Iya. Nah, jadi ya itu rambutnya panjang, bajunya putih, terus si adik itu katanya lucu, suka mainin apa kan, kamarnya Kirana itu kan banyak banget mainan ya. Iya. Nah, ya katanya suka di situ, Oh, suka mainan di situ. dan sekarang masih Mbak? Kalau sekarang, nah itu waktu pas tak beliin sepeda baru kemarin ya, sepedanya itu kan ada bunyi-bunyiannya. Oh. Nah, waktu itu aku parkir di garasi kan, nah tiba-tiba tuh ada apa namanya, bunyi sendiri Mas. Iya. Jadi malam-malam jam 1 tuh bunyi sendiri. Nah, waktu aku mau keluar, tiba-tiba mati. Terus aku masuk gini bunyi lagi. Aku keluar mati, ya udah terus aku balik lagi. Karena udah mati kan. Nah, itu sempat 2 kali, 2 malam tuh kayak gitu. Terus habis itu kan aku sempat bikin status ya, WhatsApp tuh ya. Iya. Terus di komen sama tetanggaku, Mbak, apa? Aku mau cerita, tapi janji ya jangan takut. Lah kenapa? Dulu tuh waktu rumah itu kosong, beberapa kosong gitu kan. Ada apa namanya? Ada seseorang yang melihat penampakan di situ. Jadi ada anak kecil yang suka wirawiri keluar masuk. Ya. Padahal kan dikunci kan, dalamnya Iya. gelap gitu. Karena kalau sekarang ditinggal misalnya mudik itu kan, rumahnya nggak boleh gelap. Jadi semuanya harus nyalain. Nyalain. Iya. Apalagi kan anak kecil. Iya. Soalnya kalau rumah kalau gitunya kayak di agama kan rumah kosong 7 hari aja udah kayak udah ada malam. Iya, benar. Baru yang menempatin rumah itu Mbak ya. Benar. Nah terus kejadian juga belum lama lagi Mas, di rumah itu kan TV-nya itu tiba-tiba nyala. Padahal kita kan lagi tidur kan ya. Dari kamar tidur sama ruang tamu itu kelihatan, soalnya pintunya nggak pernah aku tutup. Soalnya kan cuman kita bertiga kan ya. Ya. Ya yang penting di luar udah dikunci gitu kan. Nah itu tiba-tiba nyala. Jadi aku cuma lihat apa namanya, kayak ada sorotan cahaya itu kayak kedip-kedip kayak TV dinyalain gitu loh. Sama suaranya berisik kayak orang lagi bacain berita atau Iya. lagi sandiwara gitu kan. Itu apa gitu kan, aku duduk gini. Terus kakiku sempat napak ke lantai gitu kan, tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Itu elektronik ya? Ya, elektronik bisa Iya, benar, seperti itu Jadi nyala. kayak apa ya kan, emang kalau ruang tamu aku matiin, ruang tamu, terus kamar juga aku matiin cuma pakai lampu tidur itu kan. Iya. Nah dari kamar, dari kasur sama lihat ruang tamu kan kelihatan tuh. Nah itu kena sorot lampu apa namanya, bukan lampu sih, kayak cahaya TV dinyalain. Iya. Jadi kalau Silau. nggak cuma silau Mas, tapi bisa gerak-gerak kayak misalnya kayak ada adegan apa di TV itu loh. Sama apa ya, suaranya tuh rame, jadi kayak orang lagi dialog atau baca berita kayak gitu loh. Oh. Jadi itu terus itu suara apa gitu, sekitar jam 12, jam 1 malam itu, jam 1-2an gitu. Itu apa, terus baru mau tengok gini tiba-tiba mati gitu. Itu kejadian masih masalah. Wah, ini maknya nggak cuma hanya ibunya aja, ibunya satu surat, nyata anaknya juga mengalami berita menarik juga ya tentang pengalaman misterinya tuh. Ini luar biasa banget melukis nih cerita yang udah diceritakan sama Mbak Vera ini. Ini bingung kan, itu seorang perempuan kan yang mengalami banyak kejadian misteri karena tanggal lahir Mbak ya, karena tanggal lahir Mungkin ya. juga. Saya aja sebagai kayak pengalaman Mbak di kebun sawit, di kebun salak itu, wah saya juga pasti takut itu Mbak. Itu benar serem banget pastinya tuh. Iya Mas, apalagi di sana itu kan gelap ya, Iya. banyak belum banyak bangunan. Iya Mak, tahun dulu kan masih kebun semua. Sekarang aja masih kayak gitu Mas, apalagi dulu. Makanya jalanan ya, kalau yang mau pernah ke Sleman mau beli oleh-oleh salak kayak kan, masih pernah lewatin dah. Iya benar. Ya ini
Mbak Vera, terima kasih nih atas ceritanya. Udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di sini. Terima kasih banyak. Dan juga buat Bantu Lukis yang ingin bercerita seperti Mbak Vera, bisa kirim ceritanya atau DM ke Instagram, juga ke email kita di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, gue Riko dan Vera. see you.